Pemerintah menyambut baik keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mempertimbangkan penghapusan kredit macet di bawah 1 juta rupiah. Misteri pembunuhan remaja putri tahun 1984 terungkap lantaran DNA. Pelaku terancam hukuman mati. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi 17 Oktober 2025. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri membahas berbagai langkah strategis nasional termasuk diantaranya keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, rapat tersebut merupakan upaya Presiden memastikan setiap kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Oktober 2025. Rapat ini difokuskan untuk membahas langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi berjalan efisien dan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara. Dalam rapat tersebut, Presiden memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mendiskusikan hal-hal menjadi kendala dan mencari solusi yang optimal. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk terus memantau dan meninjau kebijakan penting nasional. Presiden secara khusus memberikan perhatian terhadap kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Review dan penyempurnaan aturan terkait terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan optimalisasi kebijakan ekonomi nasional. Sebagaimana yang tempo hari kami laporkan bahwa Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Patrick Kluivert dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia karena gagal melenggang ke Piala Dunia 2026. Pemerintah menyambut baik keputusan PSSI dan mendorong pencarian pengganti dengan segera untuk memperkuat timnas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemecatan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert diambil karena timnas Garuda gagal melenggang ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PSSI. Menteri Prasetyo menegaskan pemerintah menyambut baik langkah Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut dan mendorong tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Keputusan ini dianggap sebagai upaya memperkuat fundamental tim nasional. Prasetyo berharap PSSI segera mencari pengganti Patrick Kluivert agar tim nasional tetap terus berlatih dan berupaya mencapai prestasi internasional. Pemerintah mendorong semua pihak untuk tidak putus asa dalam membangun timnas. Prasetyo Hadi menambahkan melalui upaya terus-menerus dan evaluasi yang tepat, mimpi 287 juta rakyat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di Piala Dunia bisa terwujud. Kunci utamanya adalah konsistensi dan komitmen semua pihak terhadap tim nasional. Nah, tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya.
Karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Saya kira begitu. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, PSSI memutuskan kerjasama dengan Patrick Kluivert. Nama pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mencuat ke permukaan, diharapkan kembali memimpin timnas Indonesia. Mengenai sosok pengganti Kluivert, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan pihaknya menghormati dan menyerahkan keputusan pengganti Kluivert kepada PSSI. Spekulasi sosok siapa pengganti Patrick Kluivert berkembang liar usai pelatih asal Belanda ini dipecat PSSI pada Kamis 16 Oktober 2025. Satu nama mencuat di permukaan adalah pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Ia diharapkan bisa kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Keputusan sosok pelatih timnas sepenuhnya kewenangan PSSI sebagai federasi bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola nasional. Kemudian pelatih walaupun menjadi kewenangan dari PSSI, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan juga harus ada, baik dari masyarakat, para pecinta bola, para stakeholder di sepak bola. Kami ingin apa yang menjadi cita-cita, harapan, mimpi dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita masuk ke dalam Piala Dunia berikutnya 2030 harus dipersiapkan dari sekarang. Hingga kini, PSSI belum mengumumkan siapa pelatih timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Natasha Alku, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, DPR RI memanggil pihak televisi swasta nasional dan himpunan alumni santri Lirboyo mengklarifikasi tayangan tentang pondok pesantren yang mengundang kemarahan publik karena dinilai melecehkan lembaga pendidikan pesantren, terutama pondok pesantren Lirboyo Kediri. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta seluruh lembaga penyiaran mengedepankan nilai keberagaman. Dewan Perwakilan Rakyat memanggil pihak televisi swasta nasional dan himpunan alumni santri Lirboyo mengklarifikasi mengenai tayangan tentang pondok pesantren yang mengundang kemarahan publik karena dinilai melecehkan lembaga pendidikan pesantren, terutama pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan poin penting sebagai kesimpulan dari pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang 16 Oktober 2025. Cucun mengapresiasi langkah tegas KPI menjatuhkan sanksi penghentian tayangan hingga memastikan program tersebut tidak tayang kembali. Lebih jauh, Cucun menegaskan peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh lembaga penyiaran agar mengedepankan nilai keagamaan, menghormati kultur masyarakat, serta menjaga ruang publik dari konten sensitif terhadap keberagaman bangsa. Dasar kita kehidupan berbangsa bernegara, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kemudian juga memahami tentang kebinekaan, ruang-ruang publik yang harus menjadi catatan bagi semua, baik dunia industri TV, industri radio, atau siaran apapun termasuk media sosial. Ini bagian daripada pelajaran yang... Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memberikan dampak yang positif bagi rakyat. Kepemimpinan Presiden Prabowo berorientasi kepada rakyat dan tegas mengatasi korupsi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan ada 5 catatan positif menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kelima poin adalah adanya pendekatan ideologis berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih jauh, Idrus menilai Presiden Prabowo melakukan pendekatan akademik dan intelektual untuk memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Golkar menilai Prabowo selalu cepat dan tanggap dalam merespon permasalahan yang ada. Dan poin kelima, kepemimpinan Prabowo berorientasi kepada rakyat.
bahwa paling tidak ada 5 ciri karakter kepemimpinan Prabowo 1 tahun ini. Yang pertama adalah pendekatan ideologis. Ya, dimulai daripada penguatan falsafah ideologi bangsa Pancasila, pilar-pilar yang 4 pilar itu, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Hal tersebut disampaikan Idrus Marham saat peluncuran buku mengenai Pancasila Ideologi Partai Golkar pada Kamis 16 Oktober 2025. Idrus Marham menambahkan kebijakan Presiden Prabowo selalu berorientasi kepada rakyat sehingga bisa memenuhi kebutuhan rakyat di masa depan. Sebelumnya, hasil survei Indeks Politika mencatat ada 83,5% masyarakat disurvei yang merasa puas atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun terakhir. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, saat jalan kaki dan asik bermain telepon genggam, seorang aparat TNI menjadi korban penjamretan di Jalan Juanda Gambir, Jakarta Pusat. 2 pelaku berhasil kabur meski dikejar warga dan korban. Aksi komplotan maling terekam kamera pengintai CCTV. Ini dia video rekaman CCTV menampilkan detik-detik penjamretan yang dialami seorang pejalan kaki di kawasan Juanda Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis malam 16 Oktober 2025. Terlihat 2 jambret berboncengan sepeda motor melintas dari arah belakang korban, lalu memepet dan merampas telepon genggam yang digunakan korban. Korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun gagal. Komplotan penjamret berhasil kabur. Berdasarkan data kepolisian, korban diketahui seorang TNI. Saat kejadian, sedang berjalan kaki dan bermain telepon genggam. Korban belum membuat laporan ke polisi, namun petugas melakukan pengejaran. Identitas kedua pelaku sudah dikantongi polisi. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Namun dari korban ini tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Walaupun korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut, kami tetap mengejar pelaku dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan kami tangkap. Polisi mengimbau masyarakat selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar terhindar dari aksi kejahatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai terlibat kasus narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, mantan pesinetron Amar Zoni bersama 5 warga binaan dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Amar Zoni ditempatkan di sel berisi 1 orang atau one man, one cell. Petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan ke Lapas Super Maksimum Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada Kamis dini hari 16 Oktober 2025. Dari 6 warga binaan, seorang diantaranya mantan pesinetron Amar Zoni yang kembali terlibat kasus narkoba saat mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Amar Zoni menggunakan penutup kepala dengan kondisi tangan terborgol. Amar Zoni dipindahkan bersama 5 warga binaan menggunakan 1 bus dan dikawal ketat oleh petugas. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menyebut pemindahan Amar CS ke Lapas Super Maksimum Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah lantaran mereka masuk dalam kategori warga binaan high risk. Salah satunya terkait pelanggaran kasus narkoba. Nantinya Amar Zoni ditempatkan di sel hanya berisi 1 orang atau one man one cell dengan pengamanan super ketat tanpa menghilangkan hak mereka sebagai warga binaan. Dengan treatment super maksimum di Lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni CS diharapkan bisa merubah perilaku dan tak lagi mengulang kesalahan. Melakukan pemindahan Amar Zoni dan beberapa teman-teman lainnya
yang masuk kategori high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Tentunya teman-teman juga sudah tahu beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Sebagai informasi, Amar Zoni kembali terlilit kasus narkoba. Terbaru terlibat peredaran narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Amar Zoni diduga berperan sebagai menampung narkotika jenis sabu dan ganja sintetis dari luar rutan untuk diedarkan kepada para tersangka lain di dalam rutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan kredit macet bagi nasabah program kredit usaha rakyat atau KUR dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang nilainya di bawah Rp1 juta. Kebijakan ini diharapkan bisa membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang terhalang rekam jejak pinjaman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan usulan penghapusan atau penyelesaian kredit macet dengan nilai di bawah Rp1 juta. Kebijakan ini mencuat usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan ide tersebut sebagai upaya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat masuk daftar hitam atau blacklist akibat kredit macet dalam jumlah kecil. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, langkah ini berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit usaha rakyat maupun pembiayaan perumahan. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi mengenai rencana tersebut. Namun, pihaknya akan meminta laporan lengkap dari Kepala Tapera pada Senin mendatang dan berkoordinasi dengan OJK minggu depan. Purbaya menegaskan penghapusan pinjaman hanya akan dilakukan setelah dipastikan valid dan diverifikasi. Jika benar terjadi, biaya pelunasan akan ditanggung pihak pengembang yang bersangkutan. Bukan menghapus, dari itu kan dari usulan dari Menteri Ara atau Menteri PKP, gue lupa Pak, baru soalnya PKP katanya ada demand yang dari sekian ratus ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet. Akan dicari yang di bawah 1 juta, nanti didiskusikan apakah itu bisa dihapuskan, tapi dengan kata Pak Ara sih pengembangnya mau bayarin itu. Kalau itu mau bayar ya udah nggak apa-apa, bisa dihapus. Dari Jakarta, Lydia Junita dan Anggada Agung, Berita Nasional TV. Habis itu dihapus ya biasa lah. Ya, kita ke Tangerang, Banten. Pemirsa, ada sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menggunakan puluhan penyandang tunarungu. Dengan keterbatasan yang ada, mereka bisa menghasilkan cemilan yang enak. Bisa dijadikan buah tangan konsumen berpergian ke luar negeri. Usaha mikro kecil dan menengah Manis Food berada di Karangtengah, Kota Tangerang, Banten memakai jasa penyandang tunarungu. Awalnya, usaha dirintis karena keprihatinan sosial saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Kala itu memberdayakan 5 penyandang tunarungu. Keterbatasan fisik tak menghalangi mereka berkarya. Untuk sehari-hari, mereka menggunakan bahasa isyarat. Seiring waktu, usaha produksi cemilan seperti peyek dan cistik terus berkembang dan diminati. Kini, UMKM Manis Food memiliki 30 pekerja dan 21 diantaranya penyandang tunarungu. Tugas mereka mulai dari pembelian bahan, pengemasan atau packaging, tenaga administrasi, promosi media sosial, hingga kurir. Dalam sehari, Manis Food bisa menghabiskan 20 kg tepung untuk memenuhi pesanan. Kini, penjualan produk Manis Food dilakukan secara online menjangkau Jabodetabek. Kecilan untuk anak ini, awalnya kami rintis ada 5 anak difabel tunarungu yang bekerja. Kemudian dengan bertambahnya tahun, dengan bertambahnya peminat konsumen untuk hasil karya kami, kebetulan mereka cocok dengan rasa yang kami sajikan.
hingga kini anak-anak kurang lebih hampir 21 anak tunarungu yang bekerja di sini. Mengenai harga, camilan peyek manis food dibanderol dari Rp35.000 dengan 5 varian, menyajikan kacang tanah, ikan teri, udang rebon, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan untuk cheese stick hanya 1 varian. Dari Tangerang, Banten, Muja Platumairisa, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Baik, selamat sore pemirsa, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada sore hari ini dari kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat, tepatnya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun ke arah Pejompongan. Pada sore hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Di sini terlihat ketersendatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mengalir lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Selanjutnya kami ajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di kawasan ini dari jalan arteri dari arah Semanggi menuju ke arah Cawang ataupun arah sebaliknya saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan ini imbas dari masih bertepatan dengan jam berakhir aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi pengendara tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga kami menghimbau untuk pengendara motor untuk tidak menggunakan jalur busway. Selanjutnya kami bergeser ke kawasan kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta pada sore hari ini terpantau cukup dalam kondisi lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 45 sampai 65 km per jam. Dihimbau bagi pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap perhatikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan terakhir pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi lalu lintas dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kendaraan pada sore hari ini dari Jalan Abu Bakar Ali menuju ke arah Keraton Jogja sore hari ini terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian dari Jalan Abu Bakar Ali menuju ke arah Pasar Kembang saat ini juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Terlihat perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mengalir lancar. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dan juga kendaraan tradisional yang melalu lalang di kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kasus pemerkosaan disertai pembunuhan dialami Teresa Fusco. Ini remaja putri berusia 16 tahun di New York. Pada tahun 1984 terungkap kembali. Pelaku ditangkap, ditahan, dan akan menjalani persidangan pada 21 November 2025. Pelaku yang bernama Richard Bilodeu ini terancam hukuman penjara selama 25 tahun atau seumur hidup. Pihak berwenang di pinggiran New York membuka kembali kasus pemerkosaan berujung pembunuhan setelah lebih dari 40 tahun ditutup. Pada tahun 1984 terjadi pemerkosaan berujung pembunuhan dialami seorang remaja Long Island, Teresa Fusco. Kala itu korban berusia 16 tahun menghilang usai dipecat dari pekerjaannya di kios makanan di arena roller skate dan ditemukan di Lynbrook. Dikutip dari CBS News, pada Jumat 17 Oktober 2025, jaksa penuntut mengatakan sudah menangkap dan menahan pelakunya. Kasus dalam proses persidangan. Richard Bilodeu, 63 tahun, hadapi 2 dakwaan. Jika terbukti bersalah, Bilodeu menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun atau seumur hidup. Bilodeu akan menjalani persidangan pada 21 November 2025. Pada tahun 1984, Bilodeu tinggal di sebuah rumah di Lynbrook bersama kakek neneknya. 1 mil dari tempat Fusco meninggalkan pekerjaannya di arena roller skate dan kemudian ditemukan, diperkosa, dan dicekik.
Petunjuk penyelidikan mengidentifikasi Bilodeu tinggal di Central Moriches dan bekerja shift malam di Walmart, Suffolk. Polisi menyita gelas dan sedotan yang dibuangnya di sebuah toko smoothie, lalu memeriksa DNA. Hasilnya DNA sama dengan ditemukan di tubuh korban. Teman dan keluarga korban mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka tidak mengenali Bilodeu sebagai seorang yang pernah mereka kenal sebelum malam korban menghilang pada November 1984. Vina Sitorus ini menjelma menjadi Nyi Roro Kidul di Miss Grand International 2025 di Bangkok, Thailand. Vina memboyong kostum nasional terinspirasi dari cerita rakyat ke kontes kecantikan tingkat global. Grand Indonesia, Nyi Roro Kidul, the Queen of the Southern Sea, born from the eternal legends of the archipelago. Miss Grand Indonesia, Vina Sitorus tampil memukau di ajang Miss Grand International 2025 Bangkok, Thailand pada Senin 13 Oktober 2025. Vina Sitorus mengenakan kostum nasional bertema Nyi Roro Kidul di ajang internasional ini dalam sesi National Costume Competition yang digelar jelang malam final. She symbolizes strength, beauty. Vina tampil anggun mengenakan busana bertema Nyi Roro Kidul, The Queen of the Southern Sea, rancangan desainer Welly Winalda. Sosok legendaris Ratu Selatan dikenal dalam mitologi Nusantara lengkap dengan detail naga penjaga dan nuansa warna biru kehijauan menyerupai ombak samudra. Nyi Roro Kidul menjadi inspirasi utama kostum nasional Vina Sitorus di Miss Grand International 2025 karena dianggap sebagai warisan mistis Indonesia dan terinspirasi cerita rakyat. Dalam unggahan di media sosialnya, Vina menjelaskan Nyi Roro Kidul bukan sekedar mitos melainkan simbol abadi dari warisan budaya yang ingin diperkenalkan ke mata internasional. Tujuannya memamerkan kekayaan legenda dan budaya Nusantara yang kaya akan aura magis. Penampilan Vina Sitorus melenggang di atas panggung sukses mencuri perhatian. Mystical heritage. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.